Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri ke malam ini. Tuhan, adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri malam ini. Tuhan, adakan syukur bagi-Mu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam saudara-saudara sekalian, Jemaat GBI Tiberias New Life Manado, dan para pemirsa sekalian yang sempat tergabung bersama kami. Kami melihat ada yang dari Kaum Batu, ya, Minahasa Tenggara, dan juga kepada jemaat-jemaat yang dari Jemaat GBI Tiberias Manado, yang pada kesempatan ini boleh dapat membagikan siaran ini atau live streaming ini dapat dibagikan pada saudara-saudara yang lain agar mereka dapat juga terjangkau lewat pelayanan ini dalam ibadah live streaming dua terobosan Jemaat GBI Tiberias New Life Manado. Dan juga saudara-saudara, selain bisa berbagi pada mereka yang memerlukan bantuan doa, saudara bisa menghubungi kami di nomor WA. Jemaat bisa membantu mempostingnya 0813 40 24 8663 0813 40 24 8663 nomor WA. Apabila saudara kami bisa dihubungi lewat chatting WA untuk dapat kami bantu saudara dalam doa pada malam ini atau juga pada kesempatan-kesempatan pelayanan yang akan datang. Saya ingin berbagi pentingnya umat Tuhan mengenal Tuhan dengan baik. Karena umat Tuhan bisa binasa jika ada banyak hal, ya. Umat Tuhan bisa binasa jika ada beberapa hal yang saya ingin bagikan. Jika saya tidak tahu, atau jika saya kurang tahu, atau saya total tidak tahu. Jadi saya ingin berbagi, ada bahayanya kalau kita tidak tahu sesuatu, dan keuntungan kalau kita mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya percaya saudara-saudara sudah kenal ayat ini dalam Hosea pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Ayat ini saya baca. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi saudara-saudara jemaat sudah dengar ayat ini, luar biasa. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, saudara-saudara,
khususnya jemaat GBI Tiberias, silakan dapat membagikan live streaming ini untuk supaya saudara-saudara yang lain kita bisa jangkau keluar, bisa memberkati orang-orang, saudara-saudara, keluarga dekat kita. Nah, ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa ketidaktahuan itu berbahaya. Kalau kita tidak tahu sesuatu, terutama tentang Tuhan, itu bisa mendatangkan masalah bagi kita. Kita bisa didatangi oleh sesuatu yang kita sendiri tidak ingin alami, dan itu tiba-tiba mendatangi kita dan kita tak berdaya ketika kita bertemu dengan apa yang kita tidak inginkan itu terjadi. Jadi saudara-saudara, ayat ini sangat relevan dengan keadaan kita sekarang. Bahwa Tuhan punya umatku, Tuhan punya umat ya, sudah jadi umat Tuhan. Ini ternyata bisa binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah, kurang pengetahuan, atau dalam terjemahan Inggrisnya lack of knowledge. Kurang pengetahuan dan kurang akan pengenalan. Kurang pengetahuan dan kurang pengenalan akan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi pada prinsipnya jika saya kurang belajar, kurang cari tahu, kurang cari mengerti apa mau Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa menjadi rancangan Tuhan. Dan pada saat tertentu, saudara-saudara, saya pernah tahu sebuah cerita di sebuah kota di Sulawesi Tengah. Ada sebuah toko emas. Toko emas itu ada di sebuah jalan atau di sebuah daerah yang agak sepi. Jalan itu di Kota Luhuk. Dia adalah toko emas. Pada satu waktu, orang-orang datang berbondong-bondong berbelanja di toko emas, ya, toko emas yang agak tersendiri. Jadi tuan tokonya begitu luar biasa, bersemangat karena orang-orang berbelanja emas dalam jumlah yang sangat besar. Tetapi saudara, setelah emasnya laku, ia mendengar berita ternyata harga emas sudah melonjak sangat tinggi dan ia tidak tahu sama sekali. Jadi dia masih menjual dengan harga yang lama, tetapi saudara-saudara, dia tidak tahu bahwa harga emas sudah melonjak begitu tinggi. Sehingga ketika ia pengen membeli emas lagi, ternyata ia mengalami kerugian besar. Hanya karena satu hal, ia tidak tahu bahwa harga emas sudah naik. Hanya karena tidak tahu, saudara-saudara, saya bisa mengalami sesuatu yang fatal. Hanya karena kita tidak tahu sesuatu, kita bisa mengalami kerugian. Kalau kita tahu, ya, orang sering bicara, kalau seandainya saya tahu, ya, kalau seandainya saya tahu, kalau saya sudah diberitahu, saya tidak akan begini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak di antara kita yang mengalami bahwa ternyata setelah kita sadar, karena kita tidak tahu kebenaran, karena kita tidak tahu akibat dari sesuatu perbuatan, maka kita kadang-kadang menyesal di bagian belakang. Entah itu jemaat atau hamba Tuhan, kadang-kadang ketidakberdayaan kita disebabkan oleh karena kita tidak mengetahui. Jadi lack of knowledge, kurang pengetahuan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Saya ingin yang pertama kita tahu bahwa umat Tuhan bisa binasa karena kurang tahu atau kurang pengetahuan. Yang pertama adalah Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Kita harus tahu, kita harus secara utuh, tidak boleh kurang mengetahui hal-hal apa. Hal-hal penting apa yang harus kita tahu. Sebab kalau kita kurang tahu, kita akan mengalami kesulitan. Kita akan mengalami masalah. Yang pertama adalah Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.
bukan saja sewaktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara lihat ayat 12. Kerjakanlah, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara-saudara, apakah saudara tahu cara mengerjakan keselamatan? Mengerjakan keselamatan, apakah kita mengerti artinya? Saya ingin saudara-saudara kita clear di sini. Mengerjakan keselamatan bukan karena saya main musik. Mengerjakan keselamatan bukan karena saya melayani, saya berkhotbah, saya berbagi diakonia. Itu yang dimengerti selama ini sebagai mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan ini karena orang tidak tahu, karena orang tidak mengerti. Mereka mengerjakan justru seperti ada ayat yang mengatakan mereka bernubuat demi nama Tuhan. Nubuatnya jadi. Mereka mengadakan mujizat dan mujizatnya jadi. Mereka mengusir setan dan setannya juga lari. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. I never knew you. Aku tidak kenal kamu. Jadi kesimpulannya mengerjakan keselamatan bukan pelayanan. Mengerjakan keselamatan bukan diakonianya, kita berbagi sembako, walaupun itu baik, tapi itu tidak berlangsung atau terhubung langsung dengan mengerjakan keselamatan. Apakah saudara tahu, saudara dan saya tahu apa artinya mengerjakan keselamatan? Yang sebenarnya inilah yang membuat beberapa orang merasa bingung. Tuhan, saya sudah setia melayani, saya sudah setia penginjilan, bahkan saya pengkhotbah Tuhan. Saya mengerjakan, membuka sidang barangkali, banyak hal hebat yang sudah kita kerjakan. Tapi apakah itu yang disebut dengan mengerjakan keselamatan? Inilah salah satu pentingnya saudara saya ingin berbagi dengan kita. Mengerjakan keselamatan bukan kita membantu pembangunan gereja saja, kita membantu orang susah saja, tapi mengerjakan keselamatan yang secara intinya saya sering bercanda kalau biapong ini inti dari mengerjakan keselamatan. Yang pertama, kita mengerjakan sesuatu yang di dalam, mengerjakan sesuatu yang di dalam, bukan yang di luar. Karena yang di luar bisa menipu kita. Tetapi kalau yang di dalam kita kerjakan, apa yang keluar dari dalam kemudian diekspresi oleh yang di luar, itu betul-betul asli. Tetapi kalau di luar tidak sama dengan yang di dalam, maka itu akan membuat kita tertipu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi mengerjakan keselamatan yang benar adalah orientasinya mengerjakan apa yang di dalam. Yang di dalam itu kalau dimensi manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Saya adalah manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal dalam tubuh. Jadi kalau saya mengerjakan keselamatan, bukan kita mengerjakan hal yang lahiriah itu saja, tetapi terutama yang kita kerjakan yang ada di dalam kita, yaitu roh kita. Pertanyaannya, apa yang telah kita buat, apa yang telah saya buat dalam rangka membuat sesuatu yang di dalam itu bisa terawat, sesuatu yang di dalam kita bisa kasih makan, sesuatu yang di dalam itu bisa terupgrade, bisa bertumbuh. Jadi kalau mengerjakan keselamatan kita tidak tahu, maka kita mengejar aktivitas. Saudara-saudara jangan salah paham ya. Jangan salah paham, latihan paduan suara itu baik karena mau Natal. Tapi latihan paduan suara bukanlah mengerjakan keselamatan. Saudara, lomba lari dalam rangka Natal itu hal yang baik ya. Olahraga, lomba seni. Tapi kalau lihat dari kerjakanlah keselamatanmu,
dengan takut dan gentar, itu bukan sesuatu yang inti. Intinya adalah kerjakan bagian yang di dalam. Katakan bersama saya, kerjakan bagian yang di dalam. Bagian yang di dalam adalah manusia roh kita. Kalau fisik kita, ada bahasa bilang mens sana in corpore sano. Fisik kita kuat, tapi belum tentu roh kita kuat. Jadi, saudara, hari ini saya beritahu, ini saya dapatkan dari orang tua rohani saya. Saya dapatkan ini dari orang yang menumbuhkan roh saya, bahwa apabila saya mengerjakan keselamatan, maka yang fokus saya kerjakan bukan manusia daging ini, bukan lahiriah ini, bukan olahraga itu. Walaupun olahraga adalah sesuatu yang baik untuk membuat roh kita bisa leluasa beroperasi, tubuh kita sehat, roh kita bisa beroperasi dengan baik. Jadi tubuh sehat itu penting. Tapi mengerjakan keselamatan, fokus yang pertama adalah bagian yang di dalam kita yang dikerjakan. Bahasa sehari-hari, kalau tubuh kita makan sehari berapa kali? Pertanyaannya, roh kita makan berapa kali sehari? Bahkan mungkin kita hanya makan roh kita sekali seminggu. Ada yang 3 kali seminggu, ada yang tiap hari. Tapi bukankah kita juga tahu bahwa ada orang nanti Natal baru masuk gereja? Ada orang nanti kalau ada acara anaknya nikah baru dia ke gereja. Itu pun di gereja dia tidak konsentrasi, dikasih makan dia punya roh lewat firman. Ada banyak orang gelisah saat dengar firman. Jadi pada waktu kita mengerjakan keselamatan itu adalah mengerjakan bagian yang ada di dalam kita. Saudara, makin jelas ya, mengerjakan sesuatu yang ada di dalam. Di luar itu penting, tapi jauh lebih penting apa yang ada di dalam kita. Berapa banyak orang yang melayani Tuhan tapi stres. Berapa banyak orang yang jabatannya, majelis, penatua, mereka pelayan di gereja, pemimpin di gereja secara organisasi, tetapi tidak bisa kuat menghadapi penghinaan, tidak bisa kuat menghadapi fitnah, tidak kuat menghadapi ketika kita dilupakan, diinjak orang. Padahal kita ini adalah orang-orang yang seharusnya tahu bahwa tubuh fisik kita boleh kuat, tapi belum tentu roh kita kuat. Jadi kalau kita mau kerjakan keselamatan kita, inilah pengetahuan yang penting. Berapa banyak orang hanya fokus mengajarkan jemaat bagaimana diberkati, ya, bagaimana kita diberkati, bagaimana kita sukses, bagaimana kita bisa mencapai prestasi di dunia. Tapi berapa banyak hamba Tuhan, pendeta yang mengajarkan, ayo fokus pada manusia roh, ayo fokus pada manusia roh. Jadi kita mengerjakan sesuatu yang di dalam. Orang kadang-kadang investasi untuk beli bedak, rebonding, smoothing, manikur, pedikur, saudara bisa luluran, ya, luluran, dan saudara bisa mandi kembang dan lain-lain. Itu baik kalau ada uang, ya. Saudara boleh merawat diri, tapi untuk apa merawat diri kalau roh kita yang di dalam itu terlantar? Saudara-saudara, manusia bukan hidup oleh roti saja, tapi dari setiap firman, ya. God proceeding word. Firman yang keluar dari mulut Allah, itulah makanan roh. Pertanyaannya, apakah kita sedang mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar? Jawabannya ya, kalau kita fokus beri makan manusia roh kita. Jawabannya ya, apabila kita fokus kepada manusia roh kita. Jawabannya ya, apabila kita lebih sering, lebih suka dengar firman. Bahkan kita lebih suka dengar firman lebih banyak. Kita tidak gelisah dengar firman kalau 1 jam. Kita tidak gelisah kalau gembala saya khotbah 2 jam. Karena roh saya butuh makan. Arti mengerjakan keselamatan, saya ingin clear di sini, saudara-saudara. Umatku binasa karena tidak mengenal. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Umatku binasa karena tidak diberitahu. Sebelum saya lanjut,
Saya bawa saudara di Yeremia pasal yang ketiga. Yeremia pasal yang ketiga. Di sana saudara-saudara, sekarang yang kita butuhkan adalah bukan hanya pendeta saja. Yang kita butuhkan sekarang bukan pengkhotbah saja. Tapi Yeremia pasal yang ketiga mengatakan apa? Yang kita butuhkan bukan orang yang memimpin kita kalau kita ada ibadah ulang tahun. Ya, hari ini ada yang spesial, hari ulang tahun anak kami Noel Mandiangan, ya. Di 4 November ini usia yang ke-12. Selamat hari ulang tahun anak Noel Mandiangan. Tuhan memberkatimu. Jadi yang kita butuhkan sekarang dalam rangka, ya, pengenalan akan firman pada ayat yang ke-15 Yeremia pasal 3, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Yeremia 3 ayat 15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu. Lihat, menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Menggembalakan bahasa yang lain, bahasa Inggris bilang feed. Feed artinya memberi makan, bukan hanya menggembalakan. Memberi makan. Jadi kita sekarang membutuhkan, termasuk saya, membutuhkan orang yang memberi saya makan secara rohani. Kita tidak hanya butuh makan secara jasmani, karena roh kita butuh makan. Jadi saudara-saudara perlu tahu, ini pengetahuan mungkin bagi beberapa orang ini baru, tapi inilah pengetahuan yang harus saya miliki, harus saudara miliki, yaitu karena kita kurang tahu, maka kita jadi umat Tuhan yang tidak tahu itu bisa binasa. Berapa banyak orang yang sudah lama ikut Tuhan, sudah lama melayani Tuhan, ia tidak tahu cara mengerjakan keselamatannya. Ia tidak tahu mengerjakan apa yang Tuhan bilang, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kerjakan keselamatan sudah jelas, ya, bahwa yang paling kita rawat pertama-tama adalah bagian dalam dari hidup kita, bukan bagian luar, ya. Bagian dalam berarti adalah manusia roh kita. Manusia roh kita. Yang kedua, masih dalam hal mengerjakan keselamatan, ya. Saudara-saudara, mengerjakan keselamatan artinya kita harus pastikan kita bertumbuh jadi dewasa atau tidak. Mengerjakan keselamatan yang perlu kita tahu adalah kita perlu pastikan kita bertumbuh jadi dewasa atau tidak. Atau kita bertumbuh jadi dewasa atau belum. Ini pertanyaan penting yang harus kita tahu. Pokok pikiran kita malam ini adalah umat Tuhan binasa karena tidak tahu. Kita rasa mungkin baik-baik saja. Kita rasa aman-aman saja hidup kita. Tapi kalau ada sesuatu yang kita tidak tahu, contohnya, kalau saudara makan makanan dan satu porsi makanan, saudara tidak tahu ada racun, saudara makan, maka saudara-saudara akan binasa, bukan? Jadi kalau saudara tahu caranya salah dan saudara terus kerjakan, maka saudara akan menyesal. Tapi setelah saudara tahu caranya salah, maka ada kesempatan untuk kita merubahnya. Mengerjakan keselamatan, poin yang kedua yang harus kita tahu, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar adalah kita harus memastikan rohani kita bertumbuh atau tidak. Sudah bertumbuh atau belum? Itulah mengerjakan keselamatan yang sebenarnya. Jadi jangan salah paham, ya. Ke gereja itu harus, melayani Tuhan itu harus. Tetapi kalau itu hanya melibatkan sesuatu yang sifatnya fisik saja, saudara memberi korban, memberi bantuan, memberi sumbangan, saudara tidak boleh terjebak bahwa itu bukan area mengerjakan keselamatan, sepenting saudara mengerjakan bagian dalam dari hidup kita, yaitu bagian roh kita. Sesudah itu kita perlu tahu mengerjakan keselamatan agar kita tidak salah adalah kita perlu pastikan
saya secara umur pasti akan jadi tua. Tetapi secara dewasa atau tidak, belum tentu saya dewasa. Jadi saya harus pastikan mengerjakan keselamatan adalah saya harus berusaha untuk memastikan apakah rohani saya bertumbuh atau tidak. Inilah yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang. Oleh beberapa orang yang sudah melayani, mereka anggap pelayanan. Saudara, pelayanan tidak identik dengan kedewasaan. Status di gereja tidak identik dengan kedewasaan. Lamanya mengikut Tuhan tidak identik dengan kedewasaan. Berapa banyak yang kita telah sumbangkan untuk pelayanan tidak identik, tidak selalu sama ya dengan kedewasaan. Kedewasaan harus dipastikan, dan kedewasaan sudah pasti kita harus banyak makan firman. Karena yang membuat kita dewasa adalah pengajaran dari seorang orang tua rohani, gembala sidang, yang memiliki tadi Yeremia 3 ayat 15, pengetahuan dan pengertian. Dia memiliki roh atau spirit of knowledge and spirit of understanding. Bagaimana kita diberi makan, bagaimana kita didewasakan melalui orang tua rohani yang memberi kita fokus ya, memberi kita makan. Bukan hanya melayani liturgi, bukan hanya melayani diakonia, bukan hanya melayani secara administratif. Kalau saudara menikah dapat surat nikah, kalau saudara mau ada baptis dapat surat baptisan ditandatangani oleh gembala, surat penyerahan anak saudara dapat. Bukan hanya administratif saja, tapi seorang pendeta gembala, dia bertugas untuk memberi makan agar orang-orang itu bertumbuh jadi dewasa. Dan bertumbuh jadi dewasa itulah yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Saudara, saya perlu clearkan satu poin ini. Setiap orang yang telah terima Yesus, dia pasti masuk surga. Kalau dia terima Yesus dan maaf, besoknya dia meninggal dunia, dia pasti masuk surga. Tapi kalau dia terima Yesus tahun ini dan dia masih hidup 20, 30, 40, 50 tahun, selama dia hidup di periode itu, apabila ia tidak jadi dewasa, maka ia akan mudah kecewa, dia akan mudah mundur, dia akan mudah gulung tikar, dia akan masih berpotensi untuk kecewa bahkan dengan Tuhan. Dan kalau orang kecewa dengan Tuhan, Petrus pernah kecewa, Yudas pernah kecewa, tapi kecewa model Yudas, dia akan membuat kehilangan keselamatan. Karena Yudas pergi menggantung diri. Petrus dan Yudas sama-sama punya kesempatan untuk pulih. Petrus menggunakannya dengan baik, tetapi Yudas salah menggunakannya. Jadi kalau kita tidak menjadi dewasa, kita mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Banyak sekali angin pengajaran bisa menyesatkan orang. Kita mudah di dunia. Kalau kita tidak dewasa, kita akan dihancurkan oleh roh-roh dunia. Roh perselisihan, pertengkaran, percideraan, bahkan roh-roh yang ada dalam gereja. Kalau gereja tidak dewasa, ada pertengkaran, percideraan, iri hati, cemburu. Orang-orang yang tidak dewasa, berapa banyak yang mundur dari pelayanan. Berapa banyak yang mundur karena mereka tidak kuat menghadapi tantangan badai. Padahal mengerjakan keselamatan, ya, keselamatan seperti yang saya sudah bagikan. Yang pertama, orang tidak tahu bahwa fokus yang harus adalah bagian dalam dari hidup kita, sesuatu yang ada di dalam kita. Dan yang kedua, tidak banyak orang tahu bahwa mengerjakan keselamatan itu harus ada konfirmasi, kepastian apakah kita itu bertumbuh atau tidak. Sebab kalau kita tidak bertumbuh, orang-orang akan kandas iman, orang-orang akan jadi lemah, orang-orang akan kecewa. Melayani, tapi mudah sekali kecewa, mudah sekali berhitung-hitung dengan Tuhan. Karena kedewasaan itu adalah bagian daripada tujuan mengerjakan keselamatan. Saudara-saudara, mari saudara beritahu pada diri saya sendiri, pada dirimu sendiri, bahwa mengerjakan keselamatan itu artinya kita pastikan bahwa roh saya itu bertumbuh jadi dewasa. Tanpa itu kita akan
saudara mengalami yang namanya orang Manado bilang buku malintuang palaka lantai, orang Lamongan bilang. Karena kita tak berdaya menghadapi badai hidup. Iblis kita tidak mampu hadapi kalau kita tidak dewasa. Tapi kalau kita dewasa, kita tidak takut dengan dia. Kemudian yang harus kita tahu, ini saya punya pokok pikiran, ulangi lagi, umat Tuhan bisa binasa jika apa? Jika yang pertama ini ada 7 poin saya bagikan, tapi malam ini seberapa yang saya bisa bagi? Poin masih di poin pertama. Bagaimana cara mengerjakan keselamatan? Saya ulangi, kerjakan keselamatan itu adalah mengerjakan yang bagian dalam dari hidup kita. Kedua, mengerjakan keselamatan adalah memastikan apakah roh kita bertumbuh atau tidak. Sudah bertumbuh atau belum. Sebab tanpa kedewasaan kita akan menangis, kita akan histeris, kita kehilangan kekuatan. Karena iblis, dunia, daging, ya, semuanya, semua yang namanya kekuatan di luar sana tidak pengen kita selamat. Iblis, dunia, daging kita sendiri tidak pengen kita masuk surga. Sebabnya kita harus mengerjakannya. Inilah yang perlu kita tahu malam ini. Perlu kita tahu, saudara, kalau saudara dalam keadaan terpuruk, jangan pernah menyerah. Bangkit lagi. Kalau saudara sedang merasa jauh dari Tuhan, ayo kembali. Berlari-lari, datang kembali kepada Tuhan. Karena dunia mau engkau terpuruk, dagingmu mau engkau binasa, tapi Tuhan berkehendak engkau dipulihkan. Ya, yang harus kita tahu mengerjakan keselamatan yang ketiga adalah kita harus membangun belief system dalam hidup kita. Belief system artinya cara kita berpikir, cara kita mempercayai Tuhan. Berapa banyak orang sudah jadi kecewa karena sistem berpikirnya salah. Dia selalu berpikir Tuhan soal berkat saja. Dia selalu berpikir tentang Tuhan soal jawaban doa saja. Dia selalu berpikir tentang Tuhan hal-hal yang lahiriah saja. Ia berpikir tentang Tuhan, ia kejar sesuatu. Bahkan ia mengerjakan sesuatu supaya dibalas oleh Tuhan. Jadi belief system ini, cara berpikir atau cara memahami Tuhan, cara memahami hidup, kalau masih belum benar, kita akan selalu miss. Kita akan selalu berpusat pada diri sendiri. Kita akan selalu berpusat pada ego kita. Karena belief sistemnya kita masih salah. Kita masih keliru memandang Tuhan. Kita menganggap Tuhan seperti dokter. Kalau kita ada sakit, kita perlu dokter, kita datang padanya. Tapi waktu kita sehat, kita tidak lagi datang. Belief system kita kadang-kadang menganggap Tuhan seperti dukun. Pada waktu kita butuh Tuhan, kita datang padanya. Pada waktu kita baik-baik saja, kita tidak datang padanya. Jadi belief systemnya kita hanya mencari Tuhan pada saat kita membutuhkan sesuatu. Karena kita ada butuh sesuatu, kita dekat dengan Tuhan. Tapi pada saat kita merasa aman-aman, kita anggap Tuhan itu biasa-biasa saja. Belief sistemnya kita, kalau mengerjakan keselamatan harus diubah. Haleluya. Mindset kita harus diubah. Cara melihat kita harus diubah. Cara berpikir kita yang carnal mind, yang orientasinya daging harus diubah. Itulah yang namanya mengerjakan keselamatan. Saudara, kalau kita masih ego, lebih tinggi ego kita, ada bahasa bilang, lo yang salah, lo yang galak. Nah, itu orang-orang, saudara-saudara, orang di dunia saya tahu, saya yang salah kok saya yang galak. Nah, ini masih berpusat pada ego. Artinya jiwa kita masih lebih dominan pada roh kita. Kalau kita mengerjakan keselamatan, maka kita benar dalam kita. Kita harus punya cara percaya pada Tuhan yang benar. Bukan karena kita butuh sesuatu kita cari Dia. Bukan karena kita butuh kesehatan maka kita cari Dia. Tapi memang roh kita adalah milik Dia. Roh kita berasal dari Dia. Saudara sudah percaya Yesus, sejak saudara percaya Yesus sudah lahir baru, maka saudara punya roh itu adalah milik Yesus. Sesungguhnya yang hidup bukan engkau lagi, tapi Kristus yang hidup dalam engkau. Jadi di dalammu, rohmu dalammu adalah milik Yesus.
bukan milik saudara lagi. Jadi sekarang, kalau engkau ada mengerjakan keselamatan, bahwa yang engkau kerjakan ini bukan demi kepentinganmu, bukan makan minummu yang menjadi pusat, bukan jabatan posisi masa depanmu jadi pusat, tapi beli sistem kita tahu bahwa menjadi pusat dari semuanya adalah Yesus. Dan Yesus dalam kita ini harus dibangun terus. Haleluya. Yang berikut harus kita tahu dalam mengerjakan keselamatan adalah, ini perlu kita tahu, bahwa mengerjakan keselamatan adalah membuat Roh Kristus yang dalam kita itu makin besar. Roh Kristus yang dalam kita makin besar. Sejak saudara percaya Yesus, roh yang lama, roh dari keturunan Adam yang lama, itu sudah tidak ada lagi. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru itu adalah Roh Kristus, benih Kristus, DNA Kristus dalam kita, dan itu yang harus terus bertumbuh. Itu yang harus jadi besar. Karena Kristus yang hidup dalam kita, Galatia 2 ayat 20 bilang, bukannya aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan itu sebabnya kita harus fokus membuat Roh Kristus dalam kita menjadi lebih besar dan bertumbuh lebih besar, dan kita menjadi dewasa sama seperti Kristus yang dewasa. Mengerjakan keselamatan, perhatikan fokusnya adalah mendewasakan Kristus yang ada dalam kita. Artinya roh kita sudah punya benih yang baru, yaitu benih Kristus, dan itu yang harus terus diperbesar. Seperti Yohanes bilang, biarlah dia makin besar, aku makin kecil. Dia makin bertambah-tambah, aku makin kecil. Jadi benih yang ada dalam kita itu Kristus, itu yang harus lebih lagi kita prioritaskan, makin besar dia dalam kita. Kemudian saudara-saudara, yang perlu kita tahu dalam mengerjakan keselamatan, karena tanpa kita tahu kita akan selalu bingung, kita akan selalu error. Yang kita harus kerjakan dalam keselamatan, poin yang kelima adalah kita membereskan semua yang ada di sisi jiwa kita. Saudara, setelah kita bertobat, setelah kita lahir baru, roh kita baru. Tapi jangan lupa, jiwa kita tidak ikut diperbaharui. Itu yang harus diperbaharui dengan firman dan roh setiap hari. Jiwa ini, cara berpikir kita, ya, mindset kita, itu yang harus diubah setiap hari. Mengerjakan keselamatan. Orang jadi bingung, kenapa saya seperti tak berdaya, seperti kesulitan. Saya beritahu saudara-saudara, karena saya diberitahu oleh orang tua rohani bahwa keselamatan di poin yang kelima, semua di sisi jiwa harus kita bereskan. Agar apa? Agar kita punya pengerjaan keselamatan ini benar-benar terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, bahwa mengerjakan keselamatan, ingat bahwa kita mengerjakan keselamatan, kita harus mengerjakan mandat yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tujuan, saudara-saudara, tujuan yang terbesar, tujuan yang terutama dalam mengerjakan keselamatan, mandat utamanya adalah kita menjadi seperti Kristus. Kita menjadi seperti Kristus. Itu menjadi mandat utama dalam mengerjakan keselamatan. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, umat Tuhan bisa binasa, bisa gagal di tengah jalan, bisa tak berdaya menghadapi gelombang hidup, bisa tak kuat menghadapi tekanan, ketika dia mengerjakan keselamatannya dengan pemahamannya sendiri, dengan fokus yang berbeda. Tuhan punya pesan pada malam hari ini. Mengerjakan keselamatan itu intinya adalah mengerjakan yang di dalam. Aktivitas lahiriah itu baik, aktivitas pelayanan itu baik. Saya tidak anti dengan hal-hal itu, karena saya juga mengerjakannya. Tetapi alangkah malangnya kita kalau kita sibuk pelayanan, kalau kita sibuk penginjilan, sibuk berdiakonia, tapi kita lupa membangun manusia roh kita. Karena saudara-saudara, tanpa membangun manusia roh kita, satu saat
rumah rohani kita akan hancur berantakan. Tanpa membangun manusia roh kita, satu saat kita akan kecewa berat. Karena sekian banyak orang yang pernah mengadakan mujizat, sekian banyak orang yang pernah membuat jemaat, pernah punya jemaat besar, pernah punya pelayanan hebat. Tapi ketika dikecewakan, ketika dihianati, ketika mengalami kesulitan kesehatan, kesulitan rumah tangga, ada banyak orang yang kecewa dengan Tuhan. Karena mereka lupa, ya, bisa juga ini terjadi pada kita. Karena kita lupa bahwa mengerjakan keselamatan itu bukan soal pekerjaan pelayanan. Mengerjakan keselamatan itu bukan soal kita bisa naik mimbar atau tidak. Bukan soal kita punya jabatan di gereja atau tidak. Tapi mengerjakan keselamatan adalah bagaimana kita fokus membangun manusia roh kita dari dalam. Dan bagaimana kita berlari-lari untuk terus-menerus berupaya supaya kita makin hari makin dewasa. Dan bagaimana cara berpikir kita ini diubah. Dan bagaimana jiwa kita ini, saudara-saudara, diperbaharui, ditransformasi setiap hari. Dan makin lama kita akan menjadikan hidup kita seperti Kristus. Itu yang bilang mengerjakan keselamatan dengan cara yang benar. Kalau kita tahu ini, maka kita tidak akan tergoda dengan hal-hal yang lain. Kalau kita tahu ini, kita tidak akan kecewa dan kita tidak dalam tanda petik iri hati dengan jabatan orang lain. Kita tidak akan rasa kurang melihat capaian orang lain. Kita tidak akan berlomba di jalur, di trek yang salah. Kita tidak akan buang tenaga, buang energi di ruangan pelayanan yang keliru. Kita tidak akan kehabisan tenaga pada bagian-bagian yang sebenarnya tidak perlu. Saya sudah bilang tadi, ada orang di hari-hari terakhir akan mengatakan, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Dan nubuatnya terjadi. Bukankah kami telah mengadakan mujizat demi namamu? Mujizat terjadi. Ini bukan bohong-bohongan, ini memang betul kejadian. Dan kami mengusir setan, setannya pergi. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Karena Tuhan tidak menempatkan kita untuk mengerjakan agenda-agenda kita. Saya bilang tadi, saudara, mandat atau agenda yang Tuhan tetapkan bagi kita adalah kita harus ikuti agenda Tuhan. Agenda Tuhan yang paling utama dan pertama bagi kita sekarang ini adalah kita membangun manusia roh. Itulah yang disebut dengan mengerjakan keselamatan. Kita perlu tahu ini. Kita perlu ada pengertian soal ini. Saya akan membagikan ini pada saudara, tetapi saya ini menjalankannya sendiri secara pribadi. Bahwa ternyata kejar capaian tidak akan pernah berdampak apa-apa. Capaian-capaian kita akan seperti jerami di hadapan api apabila roh kita tidak terbangun, apabila roh kita tidak strong, apabila roh kita tidak akurat. Jadi sekali lagi, karena ada 7 poin, saya hanya terfokus pada poin yang pertama. Umatku binasa karena tidak mengenal akan Allah. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Dan secara spesifik saya bawa kurang pengetahuan dalam hal tidak tahu atau belum tahu cara mengerjakan keselamatan. Dan kita sudah diberitahu, saya sudah bagikan tadi, mengerjakan keselamatan intinya adalah mengerjakan yang ada di dalam kita. Apa yang ada dalam kita? Intinya adalah roh kita, manusia roh kita. Pelayanan itu baik, saudara, dipakai Tuhan itu luar biasa. Memiliki talenta itu adalah kepercayaan, harus kita hargai. Tapi mari kita bangun, terus fokus bangun manusia roh. Karena kalau roh lihat di depan kita akan tumbang. Kalau manusia roh kita kuat, kita akan menang di domain-domain. Kita di bisnis menang, kita di rumah tangga menang, kita di dunia entertainment menang, kita di dunia politik kita menang. Karena roh kita strong, ya, roh kita kuat. Dalam pelayanan bahkan kita akan survive
kita punya. Saya berharap Roh Kudus mengerjakannya, ya, di roh kita, di jiwa kita, di tubuh kita. Oh, ternyata kurang tahu itu berbahaya, kurang paham itu berbahaya, kurang pengenalan akan Tuhan itu merugikan, kurang paham tentang kehendak Tuhan, kurang paham tentang cara yang benar, itu berbahaya bagi saya, berbahaya bagi saudara. Sebab jangan-jangan ada orang bertahun-tahun telah mengerjakan sesuatu cara, ternyata cara itu salah. Ada orang yang bertahun-tahun telah menganggap bahwa dia sedang menang, seperti toko emas tadi di awal. Karena ia tidak tahu harga emas sudah naik, dan orang datang menyerbu beli emas di tokonya. Ini terjadi di Luwu, Sulawesi Tengah, dan harganya dia masih harga lama. Dan ketika orang berbelanja dalam jumlah yang banyak, ia anggap ia dapat keuntungan. Tetapi apa yang terjadi? Karena ia tidak tahu harga emas sudah naik, akhirnya ia kelabakan, usahanya mandek, gara-gara ia menjual dengan harga lama, sementara emas sudah dengan harga baru. Kalau kita sudah mengerjakan sesuatu bertahun-tahun, bahkan sudah membuang tenaga, energi, waktu, semuanya, tetapi dengan cara yang salah, betapa malangnya kita. Poin yang saya jelaskan ini, saya ulang-ulang. Mengerjakan keselamatan bukan aktivitas fisik saja, bukan aktivitas lahiriah saja, tapi yang terpenting adalah mengerjakan keselamatan, yaitu adalah membangun yang di dalam, membangun yang manusia roh kita, memperbaharui pikiran kita, agar kita jadi sama seperti Kristus. Jika kita sudah tahu ini, firman yang kita tahu akan memerdekakan kita. Firman yang kita ketahui hari ini akan membuat roh kita begitu leluasa. Kita sekarang berkata, yes, amin. Puji Tuhan, saya tidak terlambat mengetahui kebenaran ini. Saya juga bersyukur saya tahu kebenaran ini. Saya tidak terlambat. Dan kita sekarang fokus membangun manusia roh. Halo jemaat GBI Tiberias New Life Manado, saudara pemirsa yang ada, saya lihat ada orang dari Minahasa Tenggara yang mengikuti acara ini, supaya kita tidak stres, supaya kita tidak lagi dengan roh-roh dunia ini, roh iri hati, perselisihan, pertengkaran. Mari saudara fokus bangun manusia roh kita, maka kita akan lihat akan terjadi kemuliaan besar di dalam diri kita. Kristus menjadi nyata, Kristus begitu bersinar melalui hidup kita, sehingga apa yang kita kerjakan di domain pelayanan, domain bisnis, di domain rumah tangga, di pendidikan, entertainment, di media dan lain-lain, di politik, kita akan bersinar di sana. Karena roh kita benar-benar telah kita kerjakan keselamatan, kita telah beri makan roh kita, dan kita menjadi orang-orang yang strong dan akurat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya, haleluya. Pada malam hari ini, saudara-saudara yang di luar jemaat, yang ingin mendapatkan bantuan doa, saudara bisa chatting SMS lewat WA di 0813 4024 8663. Chatting WA di 0813 4024 8663. Fokus saya malam ini, ketahuilah umat Tuhan bisa binasa, ya, kalau tidak mengenal atau tidak tahu atau kurang pengetahuan tentang Allah. Dan poin yang saya sudah jelaskan adalah ketika kita tahu cara mengerjakan keselamatan, maka kita tidak akan buang-buang waktu, tenaga, dan lain-lain. Sekarang kita punya hidup lebih strong dan lebih akurat dalam Tuhan. Haleluya. Saya berdoa untuk menutup acara ini dan berdoa untuk saudara-saudara. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk kesempatan indah ini dari tempat ini Tuhan, dari Langowan, Minahasa, Sulawesi Utara. Hamba berdoa khususnya untuk jemaat GBI Tiberias New Life Manado. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Hamba berkerinduan terjadi terobosan, terjadi Tuhan peningkatan, terjadi Tuhan kekuatan baru, makin strong, makin akurat. Setiap anak-anak rohani kami, mereka makin paham, makin mengerti dari hamba-Mu
yang Tuhan percayakan firman malam ini dengan pengetahuan dan pengertian, agar kami benar-benar tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Secara khusus kami tahu apa arti mengerjakan keselamatan, agar kami tidak salah Tuhan. Kami tidak fokus pada hal-hal yang tidak prioritas. Kami tidak lagi fokus pada hal-hal yang lahiriah saja, tapi kami fokus kepada manusia roh kami. Kami percaya Tuhan, satu saat ketika manusia roh kami kuat, saudara-saudara kami yang juga menonton acara ini, mereka kuat dalam Tuhan. Kami melihat ada ibu ngantung komesan di Tombatu, diberkati oleh Tuhan, rohnya makin strong. Di hari tua kami makin bersinar, makin dipakai Tuhan, makin menjadi berkat, tidak terlilit dan tidak terlilit dengan persoalan kesulitan hidup. Tapi semakin tua kami semakin strong, semakin akurat dalam Tuhan. Kami semakin lama melayani Tuhan, semakin lama mengikut Tuhan. Kami roh ini perkasa, roh kami bisa dengan jelas membedakan ini cara benar dan cara salah. Kami berdoa Tuhan, kalau ada yang sakit saat ini, Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat orang tua kami sendiri, Mami, kami berdoa jamah oleh bilur-bilur Yesus, jamah. Kami berdoa kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang sukar. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat sudah terjadi bagi mami kami. Terpujilah Tuhan. Seluruh jemaat diberkati, seluruh pemirsa diberkati, semua yang sempat mengikuti acara ini mendapatkan lawatan Tuhan. Kami tahu bagaimana cara kami mengerjakan keselamatan kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lagi sekali terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kiranya jemaat sekalian dan semua kami menerima berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, pengentaran, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.